Baiklah, sekarang kita akan memulai sharing online melalui Zoom dengan judul Process to Find Your Best Partner in Life. Jadi yang menjadi gambar yang Anda lihat ini merupakan acara terakhir dari saya, Romi Muhammad Ramdhani. Saya membentuk sebuah brand. Saya membentuk sebuah brand adalah Bapak Rumah Tangga. Bapak Rumah Tangga. Poinnya apa? Saya pengen mengedepankan poin brand ini. Mungkin sering Anda dengar ibu rumah tangga. Tapi saya kira beberapa juga ada yang mulai menggaungkan, dan saya termasuk bahwa tidak ada masalah menjadi bapak rumah tangga. Bapak rumah itu konteksnya seperti apa sih? Bagi saya, seorang bapak rumah tangga adalah seorang bapak, seorang ayah, seorang suami yang memprioritaskan keluarganya sebelum hal di lebih luas lainnya. Karena bagi beberapa laki-laki, bagi beberapa ayah, beberapa bapak, beberapa abi, dianggapnya adalah hal yang penting ke depan untuk diprioritaskan. Namun bagi saya, yang prioritas itu yang dari terdekat dulu. Nanti sinyalnya meluas keluar, sinyalnya meluas keluar. Itu prinsip saya. Teman-teman udah tahu, saya sebagai parenting coach, sama family therapist, saya informasikan brand saya dulu yang Anda lihat di depan ya. Family therapist itu poinnya gini teman-teman. Jadi selain parenting coach itu maksudnya kan karena saya punya pengalaman dalam pertumbuhan keluarga yang penuh warna gitu ya. Sehingga saya cukup paham hal-hal yang perlu dibenahi, diseimbangkan dalam keluarga. Itu poin yang pertama. Karena orang tua saya cerai dari saya sangat kecil, dari ada orang tua yang banyak, keluarga besar, dan seterusnya. Tentang family therapist, kenapa konsepnya family therapist? Karena poinnya ketika ada misalnya satu orang, ada seorang ibu datang ke saya untuk anaknya diterapi, padahal teman-teman saat anaknya yang diterapi bukan cuma anaknya doang yang perlu diterapi, itu tuh seluruh keluarga. Karena itu vibrasi, kita katakanlah vibrasi dari ketidakseimbangan itu nyebar di keluarga itu. Makanya kalau memperbaiki bukan cuma anaknya, bukan cuma ibu atau suaminya, tapi semua benar-benar perlu berubah. Nah, ini merupakan pertemuan kita atau pembagian share dari saya yang pertama. Karena ini tuh ada jenjangnya. Hari ini saya akan membahas tentang konsepnya dulu ya. Saya akan membahas konsep dasarnya dulu. Kemungkinan di pertemuan mendatang saya akan membahas tentang bagaimana konsep secara grafologi praktisnya, dan mungkin nanti di pertemuan yang ketiga dalam bayangan saya bagaimana ketika situasi sudah lebih mendukung kita akan bertemu tatap muka untuk lebih dalam membedah tentang grafologi. Oke, itu awalnya. Jadi dari teman-teman dari konsep yang saya sebarkan ini, proses to find your best partner in life adalah proses yang terlebih dahulu sudah teknik-teknik atau strateginya katakanlah ya, sudah saya jalani, sudah saya lakukan sebelum saya share ke Anda ini. Berikut difotokan ketika saya menikah gitu ya. Istri saya namanya kalau Anda pernah lihat Azrena. Ini fotonya ketika menikah. Proses ketika saya tanda kutip menemukan dari Azrena ini pakai teknik grafologi teman-teman, pakai teknik grafologi. Jadi tuh saya kalau misalnya deket sama perempuan zaman dahulu, yang saya intip tulisan tangannya, tanda tangannya. Untuk tahu apa? Untuk tahu gambaran orangnya kayak gimana. Jadi mempersingkat waktu untuk PDKT sama orang itu. Kenapa? Karena banyak karakter gitu ya, banyak informasi bisa saya dapatkan dari sana. Nanti saya jelaskan dalam perjalanan. Sebelum ke sana, sebelum ke yang lebih jauh, teman-teman semua dari komunitas kita, saya ingin ngasih sebuah testimoni. Jadi di tahun 2019 ketika saya share di informasi yang terakhir yang di awal itu, kan saya share biasa kalau informasi di status WA ya kalau ada acara saya. Terus ada rekan saya ini guru yoga di Bekasi, Udah sepuh beliau, usianya bisa 2 kali lipat dari usia saya. Gitu. Terus sama beliau, beliau nggak bilang ke saya, nggak bilang, tiba-tiba dia nge-share aja di mana-mana tuh. Di sosial media beliau, di-share acara saya, di-tag-in ke orang-orang, termasuk saya gitu. Terus
Tapi yang menariknya ada yang salah beliau dalam nge-take sehingga ada saya tutupinnya bagian bawah. Saran saya apa? Jadi ada yang kehilapan beliau dalam take-nya lalu saya perbaiki. Tapi dalam hal ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya bilang gini, "Salam Pak," saya tutup namanya ya. "Terima kasih sudah share acara kami," saya bilang gitu. Lalu kan ada masukan saya yang saya tutup yang besar gitu kotak. Nah, terus dia minta maaf. "Maaf Mas, saking antusiasnya lihat event yang bagus," katanya, "untuk mencegah banyaknya perceraian." Poin yang pertama yang saya angkat, beliau di usianya yang sudah lebih dari 50 tahun ini ngeh bahwa di komunitas beliau mungkin di Bekasi angka perceraian itu tinggi. Angka perceraian tinggi dan yang akan saya bahas malam ini untuk Anda yang sudah saya bahas dari tahun-tahun yang lama adalah event yang bagus. Kata siapa bagus? Kata seorang laki-laki yang sudah hidup selama lebih dari 50 tahun. Oke. Jadi saya kadang-kadang kalau ngasih informasi ada acara ini dan orang mengatakan acaranya biasa aja sih buat apa? Biasa pertanyaan. Toh saya belum mau menikah. Toh saya belum mau menikah. Acara, oh tapi toh saya belum punya pacar. Katanya gitu. Biasanya gitu. Pertanyaan gini teman-teman. Persiapan untuk punya pasangan itu ya sebelum. Sebelum Anda punya pasangan, sebelumnya persiapan dulu gitu. Bukan gara-gara Anda sudah mendekat-dekat gitu ya. Aduh, usia saya sudah angkanya tinggi gitu. Kan kadang-kadang bukan sekedar nikah itu balapan ya, teman-teman konsepnya, tapi beberapa orang menyadari ketika usianya angkanya sudah lebih tinggi secara hitungan, otomatis ada secara tanda kutip ada batas dari kualitas sperma ataupun ovum ataupun sel telur yang berkualitas. Karena itu kan ada penurunan seiring usia. Ada penurunan seiring usia di sana. Ada orang memahami. Artinya ketika orang punya strategi atau punya keinginan punya anak berapa, 1, 2, 3, sampai 11 misalnya. Kan dia harus memperhitungkan jedanya berapa tahun, dan seterusnya. Ada perhitungan di sana. Jadi harapannya bukan dadakan nih kayak. Poin pertama, sudah dianggap penting acara ini. Poin yang kedua ini saya share. Sharing yang sama. Jadi nanti poin yang saya bahas di malam ini adalah diapresiasi sama orang lain yang orang kesehatan lah. Ada orang kesehatan, beliau adalah terapis, rekan saya terapis. Dia bilang gini, wah dibahas juga sama saya. Tadinya saya mau protes, nulis nama saya salah gitu ya. Double M pakai Y, saya bilang gitu. Tapi nggak penting untuk saya bahas. Dia cerita pas hamil dulu, sempat kepikiran, jadi istrinya punya anak nih, laki-laki. Istrinya punya anak, terus hamil pertama terus keguguran. Saya pikir apa yang bermasalah sehingga diketahui bahwa tentang ada resusnya, ada rumus resus yang bermasalah. Nanti kita bahas ke sana. Ya, poin di sini ada testimoni orang-orang yang sudah cukup sih dan penting, dan terima kasih Anda yang sudah daftar malam hari ini atau yang sudah bergabung dengan saya. Yang tadi saya lihat 22 orang. Saya bilang secara sederhana sudah Anda pada track persiapan yang oke dalam persiapan kehidupan. Ya, teruskan ya kegiatan positif kita. Nah, jadi ketika teman-teman, ketika kita melakukan ilmu persiapan berkeluarga, seperti saya bilang tadi, maka jelas butuh persiapan. Butuh persiapan. Ilmu itu disiapkan sebelum menghadapi, bukan mendadak. Ingat itu konsepnya. Itu bukan dadakan. Bukan dadakan. Semacam tahu bulat, sotong. Saat ketika persiapan dadakan, hasil pun akan mengikuti dadakan. Kan hukumnya gitu ya. Kecuali bisa kalau ada di ujian, di kampus Anda bisa untuk berlaku curang, Anda mau berlaku curang itu lalu urusan. Tapi konsepnya, hukum alamnya, sunatullahnya, ketika Anda melakukan suatu dadakan, hasilnya pun akan didadakan. Yang pada poinnya, ketika Anda melakukan persiapan yang lebih, maka nanti hasilnya akan lebih optimal. Seandainya ada yang bilang, tapi Pak saya dadakan kok nilainya hasilnya bisa bagus. Seandainya Anda mempersiapkan lebih lama, hasilnya bisa lebih berkualitas. Oke, jadi bukan menjadi pembelaan dadakan menjadi bagus. Oke, bukan jadi bagus. Seperti saya bilang, tadi ada alasan testimoni dari orang-orang tentang mengapa seminar ini menjadi penting. Maka yang perlu saya sampaikan, misalnya teman-teman, kalau misalnya di sini ada Dena, ada Aziz gitu ya, umurnya misalnya 20 tahun, misalnya sekarang umurnya 20 tahun, terus di usia 20 tahun ini, misalnya Dena ataupun Aziz adalah menikah di umur 20 tahun ini. Pertanyaan berikutnya, misalnya jatah kata Tuhan, udah Den, udah Aziz,
Kamu tuh sama Tuhan tuh dijatah umur kamu di dunia ini, dimensi ini sampai 63 tahun. Artinya kalau mau melakukan hitungan matematis secara sederhana, ketika menikah di umur 20 tahun dan meninggal di umur 63 tahun, maka ada selisih di sana. Selisih apa? Selisih 43 tahun Anda akan habiskan bersama pasangan. 43 tahun. 43 tahun adalah waktu yang lebih lama ketika Anda melajang. Bayangkan, imajinasikan ketika Anda memilih pasangan yang asal-asalan. Maka 43 tahun Anda akan merasakan kegelisahan mendalam. Maka saya katakan di sini, ikhtiar mencari pasangan hidup terbaik. Kenapa? Karena ia akan mengisi kehidupan kita dengan waktu yang terlama. Saya katakan demikian. Maka yuk, ikhtiarnya optimal. Ikhtiarnya optimal. Ikhtiarnya optimal. Seoptimal kita melakukan kegiatan semua kehidupan di kita. Ikhtiarnya optimal. Kenapa optimal? Seperti yang dikatakan oleh rekan saya yang sudah hampir 60 tahun itu di sana. Teman-teman, jumlah cerai talak sama cerai gugat yang diputus di pengadilan agama se-Indonesia itu relatif naik. Relatif naik. Relatif tinggi. Jadi seandainya Anda melihat dari 2001, kalau yang saya sambil lihat ya, nggak cuma dengar, itu sampai 2015 aja angkanya. Lu lihatin, terus statistik. Poinnya kan, saya yang melihat angka ini, karena saya juga menjadi orang tua saya, bagian yang bercerai gitu ya. Saya mengalami gitu ya, sebagai anak yang berada dalam situasi perceraian orang tua dari kecil. Kecil itu sejak saya belum punya memori yang utuh gitu. Jadi saya jadi nggak ingat dari usia berapa sebenarnya. Ini menjadi penting untuk dibahas kepada generasi muda. Ini penting untuk saya sebarkan ke orang-orang yang lebih muda dari saya. Setelah saya paham, saya sebarkan. Teman-teman lihat, di sana tuh ada 2 poin, ada warna kuning, ada warna biru. Warna kuning ini, teman-teman kalau lihat di sana, kalau lihat di sini tuh, warna kuning itu merupakan simbol dari cerai gugat. Warna biru adalah simbol dari cerai talak. Ketika melihat perbandingan, teman-teman yang bisa melihat data di depan, melihat perbandingan antara cerai talak dengan cerai gugat, lebih tinggi yang warna kuning, lebih tinggi yang warna kuning, yang cerai gugat. Poinnya apa? Artinya apa? Bedanya apa, teman-teman? Cerai gugat lebih tinggi dari cerai talak. Dan cerai gugat, perlu Anda ketahui, yang mengajukan itu adalah perempuan. Sekali lagi, teman-teman, cerai gugat adalah yang mengajukan perceraian ke pengadilan agama perempuan. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kok bisa perempuan lebih banyak mengajukan cerai daripada laki-laki? Kan pertanyaan sederhananya pas lihat data ini kan seperti demikian. Jawaban sederhana dari saya, mohon maaf kepada para perempuan, banyak perempuan yang bisa dikibulin sama laki-laki. Oke? Saya laki-laki, cuma ini fakta yang perlu saya informasikan. Bukan saya membela sebagai gender ataupun laki-laki, tapi informasi. Yuk perempuan, ketika Anda dideketin sama laki-laki, bukan tentang jual mahal ya, bukan tentang jual mahal. Nggak mau dideketin, balas WA lama, telepon nggak diangkat, diajak kenalan, buang muka. Bukan poin itu, bukan poin itu. Poin dari saya adalah, ketika Anda mendekati atau dekat sama lawan jenis, mendapat informasinya, yuk cari yang benar informasinya, cari informasi yang benar tentang orang ini, tentang yang Anda dekati ini. Oke. Lalu kita masuk ke faktor perceraian, faktor penyebab perceraian. Perhatikan bahwa nah, ini kata survei ya. Paling tinggi itu faktor penyebab perceraian adalah ekonomi. Kalau kita hubungkan dengan data yang tadi, dengan data yang sebelumnya, maka ekonomi atau disebabkan ada kekurangan uang, kata kasarnya gitu ya, ada rezeki yang kurang itu dalam hal ekonomi sama uang. Kan ini bisa kita simpulkan bahwa perempuan mengajukan cerai karena laki-lakinya hoream digawe, kan gitu ya, hoream bergerak, hoream menjemput rezeki. Pada beberapa kasus yang pernah saya handle, ada yang datang ke saya, beberapa laki-laki egonya terlalu tinggi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap remeh, tanda kutip. Jadi dia lebih baik memilih untuk diam
daripada mengerjakan ini. Kan ada pola pikir yang memang harus dibenahi. Karena kita, mohon maaf ya teman-teman, seandainya Anda menemukan orang yang demikian, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada orang itu. Karena ini ada sumbangsi dari pendidikan orang tua di atasnya. Orang tua ini juga nggak tahu cara ngedidik, maka ada sumbangsi dari generasi di atasnya. Ini kan pernah saya sebut itu sebagai lingkaran setan. Lingkaran setan yang muter terus kehilafannya yang kita putus dari garis kita. Kita benerin dari garis kita. Yuk, untuk bergerak kan tugas manusia itu menjemput rezeki, terus aja gerak. Gitu. Gerak, silaturahim, nanti akan ada rezeki yang terjemput. Ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus lama, susah untuk damai. Ada yang ditinggalin. Contoh kasus Bang Toyib misalnya. Nggak pulang-pulang, hidupnya lama. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tentang KDRT menarik. Tentang KDRT ini menarik. Teman-teman, ketika saya ada beberapa case saya bahasnya di sini ya. Saya punya klien dari mahasiswi saya di sebuah kampus. Terus dia punya cowok. Terus gini. Pertanyaannya adalah masih pacaran nih si perempuan laki-laki ini suka KDRT ke perempuan ini. Terus pertanyaan, tapi si perempuan ini masih bertahan sama laki-laki. Kan jadi pertanyaan orang-orangnya, lah lu dikasarin, dilakukan kekerasan misalnya ya. Tapi kok diam aja? Terus dia bilang, ya karena saya yakin gitu, saya bisa nanti mengubah laki-laki ini untuk menjadi lebih lunak gitu. Teman-teman saya ingatkan, seandainya Anda ada harapan untuk mengubah orang lain, gitu, hindarkan itu. Tugas manusia bukan untuk mengubah orang lain untuk berubah. Keinginan untuk berubah itu dari mana? Keinginan untuk berubah itu dari dalam manusia itu sendiri untuk tumbuh. Karena kalau keinginan itu lahir dari orang lain, pertanyaannya mau seberapa kuat, seberapa dominan, seberapa bertahan ya, seberapa terpaksa, gitu. Atau besar mungkin tidak akan berubah sampai menikah. Gitu. Karakter itu tidak akan berubah sampai menikah. Jadi seandainya ada harapan-harapan, ya semoga nanti udah menikah mah berubah. Hindarkan pemikiran gitu. Kan karakter itu seandainya keinginan kuatnya tidak kuat untuk mau berubah, dia akan susah. Ya, hati-hati. Ini sekarang dikenali. Ada yang kena pindah agama jadi nggak mau, ada yang menolak untuk dipoligami, gitu. Ada yang mabuk. Mabuk itu hilang kesadaran, jadi nggak. Ini biasa penyebabnya. Nah, kemungkinan. Kemudian tentang orientasi pernikahan mau saya bahas, teman-teman. Mendasar. Ketika ada orang mau menikah, pertanyaannya adalah kenapa mau nikah? Kenapa mau nikah? Saya punya klien perempuan waktu itu umurnya 18 tahun lah. Alasan 18 tahun. Terus dia kontak saya. Dulu zamannya BBM dia kontak. Dia manggilnya ke saya kakak. Kak Romi, ya kenapa? Aku tuh mau nikah. Kaget kan saya, gimana maksudnya gitu? Mau nikah? Enggak, maksudnya dia ambigu kan, mau nikah tuh maksudnya sama saya, ngajak nikah tuh gimana gitu. Terus, ya kak aku mau nikah. Emang saya bilang calonnya udah ada gitu, saya tanya. Ya belum ada kak, cuma aku udah mau nikah. Oh iya, nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa. Terus pertanyaan sederhana saya adalah, seandainya udah menikah, lalu kenapa kamu ingin menikah? Kenapa kamu ingin menikah? Jawabannya adalah, kak, saya akan menikah atau ingin menikah untuk menjauhi zina. Untuk menjauhi zina. Jadi sekali lagi ya, klien saya ini berkata kepada saya, dia ingin menikah dalam usia yang relatif muda, perempuan 18 tahun dengan tujuan untuk menghindari zina. Teman-teman, seandainya tujuan dari pernikahan sekedar untuk menjauhi zina, maka setelah malam pengantin, lusanya bisa bubar itu pernikahan, bisa cerai. Kenapa? Karena tujuan pernikahan sudah terpenuhi. Lalu mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Kan tujuan udah beres katanya. Makanya ketika orientasi pernikahan hanya biologis gitu ya. Hati-hati gitu. Mesti hati-hati. Mesti dicari informasi yang tahu. Seandainya tujuan pernikahan hanya biologis, maka efeknya apa?
Orang-orang seperti ini tidak akan memperdulikan adanya anak. Kalau bahasa Sunda mungkin budak nanti diculkeun. Anaknya dibiarin, mertuanya dibiarin, keluarga besarnya dibiarin, padahal pernikahan adalah pendekatan dari dua keluarga besar, kan gitu. Bukan cuma individu yang berbeda, tapi dua keluarga kan bersatu. Luar biasa pernikahan itu. Yang dia pedulikan ketika biologis apa? Memperlakukan dengan baik karena pasangannya saja. Kan? Kenapa? Karena ada kebutuhan hanya biologis. Itu seandainya hanya itu. Hati-hati. Seandainya. Ketika ditanya, orientasi pernikahannya adalah pengen punya anak. Saya seneng sama anak-anak tuh lucu, gemes. Akibatnya apa lagi? Ketika anak diutamakan, kualitas dari hubungan suami istrinya di nomor dua kan. Karena bagi yang penting adalah anak. Lainnya nggak masalah. Ketika menikah karena omongan dari keluarga, rek irahan nikah teh. Ingat umur di dinya teh. Geus kadaluarsa, geus bangutan rek monopause maneh. Mungkin gitu. Orang tua pada bilang gitu. Ketika hanya keluarga besar menjadi alasannya, maka apa yang bisa menjadi mempersiapkan keharmonisan pasangan? Karakter unik keluarga dikorbankan. Kenapa? Karena ngikutin kemauan dari keluarga besar. Maka sekali lagi ketika Anda saat ini sudah punya keinginan untuk menikah, ke depan nanti akan menikah. Akan menikah ya, kenapa? Teman-teman, bagi saya prinsipnya pernikahan adalah pilihan. Anda memutuskan menikah, Anda tidak akan menikah, itu pilihan Anda. Itu pilihan Anda bagi saya. Kenapa? Kenapa pilihan? Setiap pilihan punya efek, punya pertanggungjawaban. Ketika ada orang yang memilih menikah, maka orang ini bertanggung jawab atas pernikahan yang dijalani. Ada tanggung jawab lebih. Tapi ketika dia tidak menikah, tentu saya juga ada tanggung jawab lebih. Ada konsekuensi juga. Masing-masing ada konsekuensinya. Pertanyaannya, konsekuensi mana yang mau dipilih? Kan gitu. Yang mau dipilih konsekuensinya yang mana? Menikah atau tidak? Jadi silakan. Siap dengan kemungkinan tanggung jawabnya masing-masing. Diingat. Harus diingat lagi. Apa ya? Saya nikah tuh kenapa ya? Kenapa ya? Alasannya apa? Itu mesti Anda temukan dulu. Mesti Anda temukan dulu dalam kehidupan, dalam pencarian. Alasan itu. Sehingga ini menjadi modal dasar yang lebih kuat untuk Anda. Yang di foto ini adalah remaja dari Sulawesi. Teman-teman pernah dengar istilah janda kembang? Teman-teman janda kembang ya? Pernah ya? Janda kembang. Kenapa disebut janda kembang? Kenapa disebut janda kembang? Itu ada perempuan-perempuan yang sudah menikah dalam usia yang muda. Gitu. Jadi kan seandainya secara hukum ya, secara hukum belum cukup umur untuk menikah, tapi kan perempuan bisa menikah dengan surat keterangan dari orang tuanya, diperizinkan. Jadi bisa aja diizinkan. Nah, saya pernah mendapat informasi yang saya dengar langsung ya di daerah selain di Sulawesi di sini daerah Garut itu perempuan-perempuan pada usia belasan 13, 14 itu sudah menikah. Tapi karena persiapan yang minim, persiapan yang kurang, mungkin bisa jadi usia 17, 18 sudah cerai gitu. Maka disahkan sebagai janda kembang. Masih muda, tapi udah janda. Ketika memilih ataupun dipilihkan untuk menikah pada usia yang muda, lihat berita ini. Pengantin anak di Sulawesi Barat saya bawa dari UNICEF Indonesia. Judulnya Masa Kecil yang Tercuri. Yang menariknya ketika anak ini sudah punya anak, lalu dia mengatakan, saya lebih senang katanya menjadi pelajar daripada seorang ibu. Sambil gendong anak gitu. Dia lebih senang belajar karena ada masa-masa yang dia untuk belajar sesuatu bukan hanya di sekolah dimanapun. Karena belum siap, manajemen waktunya hancur, manajemen waktunya kacau karena belum siap. Semuanya jadi kerepotan untuk mengurus anak. Itu yang ini. Hal yang menarik lagi teman-teman, di daerah mana ya? Kalau nggak salah saya pernah ngadain acara kayak gini, tapi langsung di daerah Bandung Selatan. Kalau nggak salah ya, Bandung Selatan. Terus teman-teman,
di luar sana, di masyarakat kita, eh, ada bagian masyarakat kita yang belum tahu ketika perempuan dan laki-laki melakukan hubungan seksual, kemudian sperma bertemu dengan sel telur, itu akan menghasilkan zigot dan akan menjadi anak. Ada perempuan yang kaget, yang bingung, kenapa perut saya menjadi besar, katanya. Saya pertama, aduh, saya kaget seriusan. Jadi ada yang nggak paham konsep itu, ada yang nggak paham bahwa anak tuh lahir dengan proses demikian. Kenapa? Karena di Indonesia relatif yang namanya sex education dianggapnya tabu, dilarang dibicarakan. Kacau, kan jadi kacau. Nah, yang selanjutnya tentang perjuangan mencari. Coba saya kalau misalnya mau survei dulu ya, teman-teman semua di 28 orang yang ada di sini, teman-teman coba chat dong, siapa yang belum punya pasangan? Chat kan, di chat. Saya pengen tahu di 28 ini yang belum. Saya belum, Pak, saya belum. Saya pengen tahu doang. Ayo, coba mana? Pacar maksudnya teh, Pak? Diketik, ayo diketik, saya pengen tahu. Harus banget, Bapak Kek. Kan saya mau survei dong. Bapak. Gak apa-apa. Mana saya tahu nih. Siapa aja di sini ada orang-orang yang masih jomblo. 1, 2, 3, oke. 4, 5, 6, 7, 8. Kasihan banget ada nggak ada. Ada-ada aja dia Puas mah. ngatawain parah dosa. Cara satu sosial dena ya ayah dia siap. Oke, setengahnya paling ya. Berarti setengah lagi mungkin sudah punya pasangan ya. Saya lihat ya. Oh ya, Rahel nggak apa-apa off cam, nggak apa-apa. 1, saya mau coba. So, tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Kok banyak yang ada tapi nggak ada sih, kasihan banget ini ya Tuhan. 2 ayat. Oke, setengahnya kayak setengah ya. Saya lihat sih teman-teman. Oke, setengahnya sebelum punya pasangan. Baiklah, baiklah. Maka kita akan lanjutkan. Nah, teman-teman yang belum punya nih, terus ini. Teman-teman ada di saat ini kan perjuangan mencari artinya. Teman-teman ada perjuangan mencari. Nah, ingat teman-teman ya, ketika lagi mencari, kita akan mencari pasangan, informasinya seoptimal mungkin. Informasinya seoptimal mungkin. Gitu ya. Teman-teman bisa dapat informasi dari sobatnya, ada testimoni gitu ya. Ada orang, ada testimoni. Bisa tahu dari mana lagi teman-teman. Dari misalnya perjuangan mencari itu bisa jadi Anda dikenalkan dari orang tua, dari keluarga. Karena deh biasanya kalau orang tua, keluarga suka jodoh-jodohin. Ya nggak apa-apa, dicek dulu aja gitu, dicek orangnya seperti apa. Tidak perlu alergi dengan banyak cara. Bahkan perjuangan mencari, teman-teman, Anda bisa mencari di internet, contohnya. Tapi nggak usah nulisin jodoh nama juga gitu ya, jodoh Rudi, nggak perlu. Teman-teman di internet bukan di sosmed ya, teman-teman. Di micet apalagi ya, kayaknya bukan cari jodoh Anda kalau di sana ya. Ya, entah salah nyari, entah gitu. Nah, ketika Anda mencari, poinnya saya pengen kasih tahu ke Anda bahwa si caranya itu banyak, caranya banyak. Saya ngasih contoh aja di sini. Kenapa dari internet kita bisa ada perjuangan mencari? Kenapa dari internet bisa ada perjuangan mencari? Karena teman-teman, di internet kita bisa melihat adanya jejak digital. Jejak digital itu akan abadi. Gitu. Hal sederhana aja kalau Anda mau melihat orangnya dalam mencari. Teman-teman, apa yang orang ketik, apa yang orang bicarakan itu adalah tampilan, itu adalah yang dituangkan dari apa yang dipikirkannya, kan gitu ya. Makanya Anda lihat aja kalau lihat orang, lihat status-statusnya di sosial medianya, apa yang dia katakan, yang dia bahas apa sih? Yang dia bahas. Maka itu adalah tipe orang yang Anda akan siap hidup bersama, kan gitu. Dia ngebahas, apakah
hobinya adalah berkeluh kesah. Tuhan tidak adil. Wah, itu misalnya kasusnya gitu. Mengapa hidupku begini? Apakah orang demikian misalnya tuh? Ya Anda dislike itu bisa dicari gitu kan sejak sosial itu. Apa yang di posting-postingnya. Mencari bisa dimanapun caranya. Banyak cara bisa digunakan. Ya, silakan cari. Kemudian teman-teman yang ngeliat ini adalah hafal bahwa ini adalah skema dari main bola, Winning Eleven. Ya. Ketika Anda pernah main Winning Eleven, ya teman-teman ini main bola atau Anda yang punya gambaran bola, yang saya pengen cerita, teman-teman di sebelah kanan ini adalah skill dari orang. Skill dari orang. Skill dari orang ini, yang namanya Adriano ini, itu tuh besarnya macam-macam. Dari yang kemampuan menyerangnya 90, tapi dia blow on kalau defense. Kan gitu ya, defense-nya 36. Yang saya mau cerita, yang pengen saya analogikan dari sini adalah, teman-teman ketika Anda mencari pasangan terbaik dalam kehidupan Anda, hindari mencari yang sempurna tanpa cacat. Oke? Yang sempurna tanpa cacat. Kenapa? Karena orang punya masing-masing kelebihan dan kelemahannya sendiri. Anda punya kelebihan, Anda tanyakan, yang Anda butuhkan adalah orang seperti apa untuk mendampingi Anda. Kriteria ini akan ketemu orang seperti apa yang Anda butuhkan kalau Anda sudah paham Anda orang yang seperti apa. Sehingga membutuhkan yang seperti apa. Sehingga menjadi semacam seperti puzzle yang akan saling melengkapi. Caranya gimana? Kalau saya menganalisa diri saya, kemudian saya petakan, saya gambaran orangnya seperti ini, kemudian saya mencari seperti ini. Saya ambil contoh. Teman-teman, kalau saya orangnya relatif yang pergerakannya cepat, dalam artian kalau bergerak tuh saya nggak mau menunggu lama. Jadi habis kerja di sini, misalnya saya kerja misalnya aja, hari ini, 2 hari ke belakang, saya baru ada acara di Ciater. Gitu. Ini saya baru pulang ke Bandung, lalu saya langsung ke laptop. Jadi ada pergerakan seperti itu. Efeknya pergerakannya, hasil yang didapat akan menjadi banyak, lebih optimal. Tapi mungkin di faktor persiapan, ada gerusah-gerusuhnya. Ada pengen cepat beresnya. Ada yang ketinggalan. Nah, saya mencari apa? Saya mencari pasangan terbaik saya adalah orang yang bisa lebih detail, orang yang lebih santai, sehingga nanti bisa ngerem saya kalau saya terlalu terburu-buru untuk ingetin yang kurang apa aja, yang dilakukan apa. Itu yang saya butuhkan. Contohnya gitu. Maka saya mencari, saya melihat, menganalisa tipe orang demikian yang sekarang menjadi istri saya. Ada kebutuhan itu, bukan mencari yang perfeksionis. Dan ketika kita melihat karakter kan karakter orangnya jadi banyak ya. Dan Anda perlu tahu gitu ya. Setelah pribadi Anda seperti apa? Apakah yang Anda perhatikan adalah tentang pendidikan anaknya gimana? Karakter saya ngambil contoh ke diri saya. Ketika saya memilih istri saya gitu ya, sebelumnya disepakati bahwa ketika nanti kami dapat titipan anak gitu, dari Tuhan, kami sepakat bahwa pendidikan anak kami akan homeschooling. Disepakati. Ada hal-hal, jadi teman-teman ketika Anda pendekatan itu bukan sekedar makan malam, bukan sekedar jajan bakso bareng, nonton bioskop, datang ngapel, beliin martabak untuk mertua, calon mertua, bukan sekedar itu. Ketika Anda pendekatan, ada banyak hal yang secara logis perlu dibahas agar mewaspadai atau tidak ada bom waktu ke depan. Karena kalau nggak diomongin, bisa jadi masalah ke depan. Hal-hal mendasar. Hal-hal mendasarnya apa aja? Ya tergantung. Hal-hal yang menurut Anda penting apa aja. Saya ambil contoh ya, saya keluarin ya. Budget nikahnya mau gimana kalau kita menikah sebenarnya? Kalau deket kan gitu ya. Karena ada yang nikahnya, ada yang pengen, nggak masalah, saya sederhana aja. Yang penting saya dan kamu halal di mata Allah. Kan gitu. Besar. Apa enggak? Kalau saya pengen yang megah-megahan, ini adalah pernikahan saya yang sekali dan seumur hidup. Maka kita harus megah. Kita harus undang semua teman-teman yang kita kenal di sosial media. Undang semua. Nggak apa-apa nanti rumah kita belum punya. Kita tinggal di kosan, yang penting nikahnya megah. Misal. Gimana kalau misalnya kerjaannya apa nih?
Gimana kalau misalnya berapa gajinya nih? Jadi Anda tahu kan, Anda ada gajinya berapa, karena gini loh teman-teman, saya punya ada klien, usianya berapa ya? Seorang ibu, bentar, usianya adalah sekitar 57 kayaknya sekarang, 57 sekarang. Terus beliau tuh nikah, jadi sebelumnya udah nikah. Terus yang menariknya adalah sekarang udah cerai sama suami. Yang menariknya adalah perceraiannya gara-gara nggak dinafkahin sama suaminya, nggak dinafkahin sama suaminya. Suaminya ini apa? driver ojek, oke, driver ojek, bagian mamang ojek. Terus kan menjadi pertanyaan saya, lah jadi kalau tahu lah sebelum pas lagi pendekatan atau tahu ini suka diomongin kan gitu kemungkinan gaji per harinya, per minggu atau per bulannya berapa, kemungkinan kasih nafkahnya berapa, kok bisa sampai tiba-tiba nggak di nggak dikasih nafkah berapa lama gitu, terus tiba-tiba dia protes, ibu ini protes saya tidak nafkahi, protes kan saya garuk-garuk kepala lah. Jadi selama pendekatan tuh ngomongin apa aja sebenarnya, ngomongin apa aja gitu. Gimana kebiasaan tidur misalnya, ada gangguan pernapasan nggak, ngorok nggak, karena beberapa ada yang sangat terganggu dengan yang di sebelahnya tidur tuh ngorok gitu. Ada yang terganggu gitu ya. Boros nggak, belanja, tahu-tahu pas di rumah kenapa ya barang tuh udah punya 5 katanya tuh, nggak sadar katanya tuh, saya kayak dihipnotis deh, modus Anda menyalakan parah, hipnotis ya, awas boros. Orangnya tipenya gimana? Seneng jalan-jalan atau diam di rumah? Karena tipe-tipe ada ya, apa, suami gitu ya, ayah gitu ya, saya pengen istri yang businesswoman, jadi ngurus aja bisnis di rumah gitu ya, sambil perhatiin anak. Tapi ada juga nggak apa-apa, istri silakan untuk berkarya dimanapun sesuai dengan potensinya. Nah kan beda-beda maksud saya tuh, nilainya beda-beda, maka disepakati aja, disepakati dengan calon. Motah, tidurnya motah enggak? Kan ada yang tidur tangannya kemana, kakinya kemana, tiba-tiba tidur di bawah ranjang. Nah, kira-kira kaget kan di pasangannya. Hal ini perlu disepakati. Bagaimana cara pakai WC? Karena saya pernah nemu, teman-teman, ada pasangan yang konflik di WC gara-gara cara mencet odol. Yang satu mencet odol di tengah, yang satu dari belakang. Pasea, ribut gara-gara itu. Kamu tuh gimana sih? Yang tertib dong kalau pakai odol. Dari bawah dilipet. Jadi semua nggak ada yang sia-sia. Yang satu, apa sih? Itu aja udah sama aja. Depan, belakang. Gara-gara itu ribut. Ya, kan kalau kita bisa senyum, bisa ketawa ya, tapi pada saat orang yang mengalami itu hal-hal yang serius loh teman-teman. Hal yang serius untuk dipaham. Hobinya apa aja? Makanya suka nanya, kegiatannya apa aja sih sekarang kalau Anda PDKT gitu. Karena sekali lagi, ini nanti kan mengaruhi. Gitu. Kalau hobinya misalnya adalah judi gitu ya misalnya, Anda bisa nerima siapa enggak? Ya tergantung kan. Anda konsep nilainya seperti apa? Bukan konsep benar dan salah, tapi yang disepakati seperti apa. Bagaimana kalau marah? Ada orang yang malah secara sederhana, ada yang orang marah, gitu, emosi marah, tuh ada yang diem. Ditanya, nggak jawab. Ditoel, dingin. Atau tiba-tiba ada meluap-luap, lempar barang-barang. Banyak. Jadi Anda diperhatiin aja, yang siap Anda terima seperti apa, atau komunikasikan bagaimana. Bisa masak atau enggak. Bisa masak atau enggak. Itu juga jadi salah satu, biasanya. Kentut. Ketika ada pasangan-pasangan di pacaran, biasanya Anda menyembunyikan kentut Anda, sampai perut Anda ngulibek. Oke? Nah, maka kenapa? Maksudnya tuh ada yang kaget, ada yang shock gara-gara tiba-tiba tuh, kamu kok ternyata kentutnya seperti itu ya, katanya tuh. Teman-teman, ya, kentut adalah hal yang alamiah, hal yang lumrah, bahkan sehat untuk manusia. Tapi ada orang-orang juga tipe-tipe yang merasa merasa terganggu dengan cara orang untuk kentut. Iya, maksud poin saya adalah ini contoh yang disepakati, ya. Contoh yang disepakati. Bangunnya jam berapa? Ada orang-orang yang kaget bahwa ternyata pasangannya itu bangunnya siang. Bahkan sore mungkin karena tidurnya baru pagi. Gitu. Jadi sepakati aja seperti apa.
Ini contoh ya, yang saya berikan di ini adalah biasanya contoh dari klien-klien yang pernah saya hadapi dan menjadi masalah. Poinnya adalah disepakati. Jadi seandainya saya akan mengasih tugas ke Anda, teman-teman sekarang, dipahami secara kalau Anda secara gambaran besar, saya orangnya seperti apa, gitu ya. Kalau Anda tulisin di notes saja, Anda notes pribadi, saya adalah orangnya seperti ini. Lalu dari sana kan kebayang Anda pengen punya pasangan yang seperti apa, dituliskan, secara detail. Ingat teman-teman di sini kan sudah mengikuti konsep bahasan saya tentang doa. Doa itu adalah ketika semakin detail doa Anda gitu kan semakin cepat kemungkinan diijabahin itu kan bisa semakin cepat. Untuk nanti kemungkinan bertemu jadi makin cepat. Karena mekanisme dari semesta buatan Tuhan ini ada hukum sebab akibat, ada sunnatullah-nya gitu. Yang gimana kita mau mencari sesuatu sedangkan kita nggak tahu di mana kita mencarinya. Di mana ketemunya orang tipe seperti ini. Nah, seandainya teman-teman sudah melihat, sudah mengetahui tentang ciri-cirinya, ciri-ciri yang tadi, tentang ciri-ciri. Nah, saat sudah tahu tentang ciri-cirinya, terus ada yang bilang gini, iya, aku kan orangnya udah gitu, terus gimana? Terima aku dong apa adanya. Biasa tuh ada yang kayak gitu orang-orang. Kalau saya, mohon maaf teman-teman, saya tak sependapat dengan yang terima aku apa adanya. Saya lebih sependapat sama katanya Tulus di lagunya. Jangan cintai aku apa adanya. Teman-teman yang namanya hubungan itu berkembang. Yang namanya manusia itu tumbuh. Ketika manusia tidak mau berkembang, ketika manusia tidak mau tumbuh, untuk terus mengevaluasi diri lebih baik, tapi zaman akan terus berkembang dan bertumbuh. Orang-orang yang tidak mau tumbuh itu akan kelindes sama zaman. Maka bagaimana ketika ada calon pasangan Anda yang justru nggak mau tumbuh, nggak mau berkembang? Selarasnya ciri-ciri makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Terus Anda nggak mau tumbuh, nggak mau berkembang, nggak mau berubah lah. Gimana maksudnya gitu? Ada hukum yang Anda salahi. Gitu. Ketika Anda memilih hukum yang menurut saya itu salah, gitu, maka Anda akan melawan hukum dari semesta, saya katakan. Makanya bisa jadi gitu, Anda akan bernasib gitu, jadi kurang beruntung. Karena nggak mau berubah. Nggak mau berubah. Nggak mau berubah. Oke. Oke. Saya sebentar. Saya posisiin dulu. Nah, teman-teman, saya pause sampai tadi yang katanya Tulus, jangan cintai aku apa adanya. Sampai sana dulu. Ada yang boleh tanya? Ada yang pertanyaan? Ada? Silakan. Saya buka sesi dulu ya. Silakan. Saya buka sesi dulu. Adakah pertanyaan sampai sana tadi? Monggo, silakan. Silakan, boleh. Kalau ada yang mau tanya dulu, ada. Tidak ada kerjaan, teman-teman. Tidak ada pertanyaan sampai sini. Masih so far so good ya. Belum ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada kebingungan? Lanjut ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Kalau nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada kebingungan, saya lanjutkan sampai yang tadi. Kalau nggak ada, sampai saya beresin itu ya. Oke, jangan cintai aku apa adanya. Sampai sana. Nah, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu. Nah, seperti tadi kan, seperti saya udah bilang, pertanyaannya adalah, dari saya adalah, orang ini mau berubah atau sama saja? Ketika orang ini Anda lihat, saya butuh orang yang mau berkembang, bertumbuh. Karena nanti kehidupan akan berkembang. Ketika punya anak akan terus bertumbuh. Untuk adaptasi dengan mertua akan bertumbuh, berkembang. Lalu bagaimana ketika saya punya calon pasangan yang tidak mau berubah, mau berkembang? Orang yang begitu keras, gitu, keras kepala. Ya pilihan Anda mau nggak? Gitu aja kan. Anda mau nggak berpasangan orang yang demikian? Silakan. Nah, ketika Anda sudah menentukan kriteria calon pasangan, ingat sekali lagi, saya pengen menegaskan teman-teman bahwa tak ada pasangan yang sempurna. Saya pengen ngasih quotes dari Khalil Gibran. Khalil Gibran bilang, pasangan yang sempurna itu hanya ada 2 di dunia ini. Yakni yang satu ada dalam angan-angan, yang satu lagi belum lahir. Ada 2 pasangan yang sempurna, yang tanpa cacat, gitu. Yang satu dalam angan-angan kita, yang satu lagi belum lahir. Artinya apa? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada yang sempurna itu. Tinggal Anda tahu prioritasnya ada di mana. Anda mau tahu pasangan yang Anda prioritaskan, katakanlah. Kalau bahasa main bola, saya sebut tadi kan skill-nya, gitu. Mau ada di mana, gitu, kemampuannya. Sekali lagi untuk tahu, pasangan yang dibutuhkan adalah perlu tahu lebih optimal tentang diri Anda.
Kata kuncinya adalah preparation in the key is the key. Oke. Persiapan secara optimal. Biarkan persiapan secara optimal. Sini. Gitu. Nah, seandainya, berikan tadi kan dalam survei setengahnya sudah belum punya, dan setengahnya lagi sudah punya pasangan. Artinya sudah menjatuhkan pilihan ya. Minimal saat ini statusnya in relationship, kan gitu. In relationship. Setelah nanti di kemudian hari, ada di kemudian hari misalnya, terus menunda untuk menikah katanya sebelum mapan. Padahal sudah menjatuhkan pilihan nih, yang serius kan gitu. Pertanyaan mapan itu seperti apa? Apakah misal nikah nunggu mapan itu Anda pengen punya rumah dulu, mobil dulu, resepsi dulu, totalnya harus ngumpulin 600 juta. Dan ketika Anda bekerja, Anda bisnis, penghasilan Anda rata-rata gaji itu 3 juta per bulan. Maka secara matematis sederhana, Anda bisa mengumpulkan 600 juta, dibagi 3 juta, Anda mengumpulkan dalam 200 bulan. Artinya 600 bulan itu Anda mau menikah menunggu 16 tahun, 8 bulan. Itu juga kalau Anda uangnya nggak dipakai buat makan, karena semua dipakai buat nabung. Kan mapan itu seperti apa? Mapan itu seperti apa? Hati-hati ketika Anda milih terus menunda. Ingatkan juga, karena diingatkan gitu, tentang budget. Gitu. Secara sarkasem nih gini, we are starting our lives together. Let's spend all our money in one day. Orang ngumpul, bless, hilang dalam sekejap si tabungannya. Karena dibutuhkan, sangat saya sarankan tetap ada penyisihan, alokasi untuk tabungan untuk menjalani kehidupan, untuk menjalani kehidupan. Kalau orang bilang, tapi kan ini ada, sekali lagi saya mungkin mengulangi, tapi kan ini ada memori pernikahan yang indah dan besar gitu. Ya, tapi kan apakah akan menjadi indah juga ketika memorinya orang tua Anda atau Anda menjadi banyak hutang gitu, dan ditagih-tagihin, memorinya mau jadi seperti apa gitu maksud saya. Oke, sip. Nah, ini bahasannya ya, karena seingat saya beres sampai sini. Oke, tampaknya sudah yang bertanya. Saya baca dulu. Ada nggak? Oh, nggak deh. Izin lagi jalan. Ya, nggak apa-apa. Den, silakan. Silakan teman-teman. 5 menit buat bertanya, buat diskusi. Seandainya ada yang mau tanya tentang itu pembahasan awal ya. Pembahasan awal saya hari ini tentang proses to find your business partner in life. Pada poinnya adalah teman-teman perlu tahu diri Anda seperti apa dulu, sehingga Anda perlu paham, Anda perlu menuliskan Anda membutuhkan pasangan yang seperti apa. Membutuhkan pasangan yang seperti apa. Teman-teman, percayalah, konsep yang Anda sebut cantik atau ganteng itu di luar pabalata, di luar sangat banyak. Tapi pertanyaannya atau pada faktanya, kegantengan, kecantikan orang itu akan memudar. Akan memudar. Ada masa-masa di mana kecantikan atau kegantengan itu akan memudar. Lalu yang akan bertahan, apa yang akan bertahan adalah karakternya. Anda akan hidup dengan karakternya. Dengan kebiasaan sehari-harinya. Maka yang Anda cari adalah seperti apa? Kan gitu. Ya Pak, tapi kan saya nyari orang yang bisa dianak juga diajak kalau ke undangan. Iya, silakan aja. Tapi lagi-lagi hati-hati tidak menjadi bahwa ada poin yang lebih penting untuk di list. Seperti saya tadi, prioritasnya jadi mau seperti apa. Oke. Silakan. Ini pada hening kenapa? Dengan cipta atau tertegun dengar materinya? Atau seperti apakah ini? Silakan kepada 26 orang yang masih bertahan di malam ini. Apakah ada yang mau ditanya? Boleh private message, boleh di chat, atau boleh tanya langsung. Monggo, sebut saja namanya. Adakah? Silakan. Nggak ada, aman nih. Bahasan kali ini aman. Syahdu saja. Nggak ada yang mau tanya-tanya. Asli ya, semua dia. Kalau gitu ya. Oke. Teman-teman, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Cuma nanti saya mau ngingetin ke teman-teman semua ya. Semuanya. Nanti kan seminggu Sabtu depan ya. Jadi rencana saya mau rutin. Insya Allah mau rutin. Kalau nggak Sabtu, Minggu.
kita ngobrol seperti ini, di-share gini, di-share seperti ini. Gitu, silakan. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya ada teman Anda ya, teman Anda yang masih bentar. Sebentar. Sebentar. Cek. Suara saya masih masuk? Cek. Alah. Suara saya masih masuk nih? Cek dulu saya suara. Masih, Pak. Internetnya saya cek dulu. Tadi sempat hilang, Pak. Udah masuk lagi suaranya. Udah masuk lagi ya. Tadi sampai mana? Sampai mana mau? Tadi bahasan sampai mana terakhir? Saya ngomong apa? Yang kedengeran. Yang cantik, ganteng, kalau Oke. ke undangan gitu-gitu. Oke, sama sana ya. Ya. Oh iya, oke, makasih mau. Oke. Nah, oh iya, nanti seandainya ada pertemuan-pertemuan lagi gitu. Seandainya Anda mau menyebarkan ke teman Anda, ke relasi Anda ataupun ke keluarga yang masih relatif terbuka pikirannya, generasi muda terutama. Karena saya yakin perubahan kita bisa jauh lebih dilakukan di generasi muda ya. Saya pernah mencoba melakukan perubahan di generasi yang relatif sudah berusia dan mereka tuh bagi saya secara sederhana sudah punya prinsip sendiri. Ya, makanya saya pengen ngasih insight-nya mungkin ke generasi yang lebih muda. Silakan seandainya nanti linknya boleh disebar seandainya berpotensi untuk teman. Nah, terus Pak ada yang nanya, maaf Pak supaya nggak baperan gimana nih, ada yang nanya ke private ya. Teman-teman, ketika kita gini, baperan tuh secara istilahnya tuh GR. Kenapa kita GR ke toko dekat sama orang yang ganteng atau cantik? Karena kita tidak terbiasa bergaul dengan yang ganteng dan yang cantik. Jadi ketika kita dekat gitu ya, kita dekat gitu, serasa gimana atau makan menjadi menjauh padahal biasa aja. Strateginya gimana? Ada artinya tuh kalau masih merasa baperan, Anda kurang bergaul, kurang punya teman. Yuk sebarin lagi untuk kenalannya. Seandainya Anda punya problem untuk kenalan seperti apa, nah itu lain cerita. Belum paham teknik kenalan seperti apa, itu lain cerita. Ya, mungkin nanti menjadi usulan tersendiri ya. Nanti akan saya bahas gimana sih untuk memudahkan untuk bisa kenalan. Ya. Pak mau tanya agak jauh dengan topik. Tahap pertama untuk menyelamatin teman yang bucin dengan hubungan toksik itu gimana ya Pak? Bucin hubungan yang toksik. Jadi ada. Nah, celakanya adalah saya ngasih tahu beritanya ketika adanya otak manusia dipenuhi dengan hormon-hormon cinta, hormon endorfin, serotonin gitu ya. Itu tuh otaknya penuh sehingga akalnya turun. Sehingga kalau dikasih tahu biasanya mentok. Kenapa? Nggak bisa nerima akalnya itu. Maka pertama mau ngasih tahu, lihat situasi dulu. Cari momen ketika akalnya sudah mulai tumbuh gitu ya. Sudah mulai tumbuh, hormon-hormonnya sudah mulai reda, itu bisa logikanya mulai main. Ya, jadi saran saya seperti itu. Jadi, Gak usah ini aja. Pak. Apa? Apa? Mau nanya, Pak. Kenapa? Ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa insecure, tapi insecure-nya tuh bukan dari fisik gitu, kayak ngerasa, si eta mah bager, kita mah belum gitu. Jika si eta mah soleh, saya mah belum gitu loh, Pak. Oke, makasih. Cara menghilangkan rasa itu gitu. Padahal mungkin dianya mah biasa aja gitu. Insecure adalah orang, saya mah apa tuh? Rempahan ranginang. Kan gitu ya misalnya. Nggak mau kayak gitu ya. Kecil gitu ya, seperti apa. Nah, teman-teman, yang perlu artinya ketika kita merasa insecure bukan secara fisik ya, tapi secara karakter gitu, bahwa tentang misalnya tentang tingkat kerajinan ibadah, misalnya rutinitas. Gitu. Artinya secara sederhana kita belum terlalu sayang ke diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya gini teman-teman. Ketika orang sudah mulai ada rasa sayang ke diri sendiri, menyayangi diri sendiri,
dia akan cukup memahami bahwa dirinya punya potensi atau karakter apa saja. Apa saja. Dia akan lebih mengenal dirinya bahwa saya kuat dalam bidang apa, lemah dari bidang apa. Seandainya lemah, maka saya terima lemahnya. Tapi seandainya ada orang yang bisa menerima kelemahan saya, artinya dia appreciate. Jadi saran saya ketika ada orang-orang yang merasa insecure dengan kemampuan dari dirinya secara fisik ataupun yang lainnya, lebih kenali lagi deh dirinya. Saya dirinya seperti apa? Sebenarnya saya seperti apa? Punya potensi apa? Punya kelemahan dalam bidang apa? Lalu bagaimana tetap bisa lebih optimal? Dengan demikian, dia bisa lebih sayang sendiri. Jadi saran saya itu, lebih kenal diri. Saya lanjut. Izin Pak, saya selalu berpikiran takut mengenai pernikahan. Penjawabnya karena sering melihat dan mendengar pertengkaran orang tua. Itu bagaimana ya Pak? Apa hal yang bisa saya lakukan agar hal itu tidak menjadi penyebab lagi saya takut mengenai pernikahan? Oke, jawabannya adalah bagaimana kita biar nggak takut adalah pertama, ya Anda yang ngasih private message ke saya, Anda list apa saja, kan orang tua Anda menjadi bertengkar ya. Anda list penyebab pertengkarannya apa aja. Penyebab pertengkarannya aja. Tuhan sudah menyodorkan peristiwa kehidupan ini ke kehidupan Anda, artinya ada yang perlu Anda pelajari loh di kehidupan Anda ini. Ini membuat jiwa Anda terus berkembang. Tulis jawab pertengkaran orang tua saya kalau dari obrolannya misalnya apa. Yang artinya pelajarannya, kehidupannya ketika saya berkeluarga, saya harus sudah siap untuk mewaspadai hal ini terjadi. Ya, belajar. Jadi caranya gimana untuk maju terus tentang pernikahannya, persiapannya, pelajari itu, persiapan optimal. Ya, kita lanjutkan. Oke. Sip. Sepertinya sudah saya bahas semua topiknya. Nah, teman-teman sekali lagi, teman-teman nanti yang mau disebarkan tentang kalau ada pertemuan lagi silakan, tapi syaratnya adalah lihat dulu secara utuh rekamannya ya, biar nyambung soalnya. Nanti saya ngebahas dari pertemuan berikutnya dia belum ngeh kan bingung, ntar saya ngejelasin harus 2 kali. Ya, pertama itu boleh, kalau dari komunitas lainnya. Tapi syaratnya satu ya, open mind ya. Gitu. Saya kenapa open mind? Karena saya enggan nanti di komunitas tiba-tiba tuh ribut dengan bantahan-bantahan. Sedangkan ketika ini kondisinya itu saya ingin teman-teman jadi gelas kosong dulu aja. Seandainya nanti ada informasi dari yang sudah Anda terima, ya nggak apa-apa. Itu menjadi keputusan Anda yang lain. Jadi keputusan Anda yang lain. Nah, tapi yang mau share terima dulu aja. Gelas kosong. Insya Allah Sabtu atau Minggu depan, kita akan meneruskan bahasan ini. Saya akan menambahkan dari sisi grafologinya. Maka tugas Anda, kalau mau dikatakan tugas ya, emangnya mahasiswa, emangnya pelajar. Saya kasih saran, tulis ya, saya punya kriteria pasangan yang seperti apa. Saya punya kriteria pasangan yang seperti apa. Pengennya seperti apa. Di list aja, di list. Dan saran saya, Lisa sedetail mungkin. Kenapa? Ya, itu kan list Anda, doa Anda. Jadi Anda siap bertemunya atau mencarinya seperti apa. Oke, itu ya teman-teman dari saya. 1 jam kita sudah bersama, insya Allah Sabtu atau Minggu lagi nanti saya kabarkan. Dan terakhir, kita akan foto bersama dengan 25 orang yang masih bertahan. Yuk, bergaya dulu. Asistenku, asisten. Asisten mana? Mau. Ada ya? Bentar, Oke. atuh. Oh, bentar, Udah dulu. Oke. Maria mau pakai flash dulu biar cerah. Iya, ampun. Mau pakai lampu mobil nggak? Ya, lampu belajar. Ini 2 kali ya. Kayaknya Ya, tapi mukanya emang lagi caludi deh. Jadi nggak jadi. Gitu. Ntar, ini ada cek dulu. Iya, nggak apa-apa Rahel, kamu ada fotonya. Ada foto Iya, kamu kan yang ada mewakili. Sinyalnya jelek, Pak. Iya, ini nggak lagi gini. apa-apa. Ya. Ayo tuh. Ya, ayo, so 2 kamu kali 1, 2, 3. Iya, 2 halaman. Ayo. Ya. 1, 2, 3. 1, Maria kirim dulu ke WA ya. Soalnya ada 2 slide. Oke. Pak Romai. Astagfirullah, kenapa jadi saya kayak temen si Omai? Yuk. 1
Satu lagi. Yuk. Yuk. Sekali lagi ya. 1, Ya. 2, 3. Udah. Udah, oke. Teman-teman, terima kasih sudah kita sharing bersama. Semoga dapat insight, dapat pencerahan tersendiri, dan terus tumbuh kembang jiwanya. Sampai jumpa insya Allah hari Sabtu atau Minggu mendatang. Nanti saya kabari lagi ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.